informasi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama-tama yang akan kita bahas adalah latar belakang masalah dulu ya. Nah, teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer dengan komputer lainnya sesuai dengan kebutuhan dan teknologi telekomunikasi yang digunakan agar dapat disebar dan diakses secara global. Nah, perkembangannya, teknologi informasi yang dibangun dan dikelola masih dioperasikan secara terpisah oleh masing-masing unit fungsi organisasi. Salah satu tata kelola teknologi informasi yang dapat dilakukan adalah dengan pengelolaan keamanan informasi yang terbaik. Evaluasi bertujuan untuk mengatur penggunaan TI dan memastikan kinerja TI sesuai dengan tujuan atau fokus utama area tata kelola TI, di mana teknologi informasi perusahaan berkaitan dengan para stakeholder yang berharap perusahaan dapat memberikan solusi TI dengan kualitas yang bagus, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran, menguasai dan menggunakan TI untuk mendapatkan value serta menerapkan TI untuk meningkatkan keamanan dan produktivitas sambil menangani risiko TI. Sehingga penerapan TI di perguruan tinggi akan dapat dilakukan dengan baik dengan suatu pengelolaan TI atau IT governance dari mulai perencanaan sampai dengan pengelolaan implementasinya. Nah, PT Baba Parfum, salah satu perusahaan parfum dengan sistem pengadaan barang, sudah menggunakan teknologi informasi dengan sistem pengadaan barang yang berbasis web. Sebagai pihak yang meneliti dan melihat kebutuhan tersebut, belum pernah dilakukan pengukuran keamanan informasi menggunakan standar kerangka kerja kebutuhan tersebut. Belum pernah dilakukan pengukuran keamanan informasi menggunakan standar kerangka kerja framework COVID-5 diharapkan dapat membantu dalam tata kelola teknologi informasi yang sesuai standar dan evaluasi terhadap pengelolaan web sistem pengadaan barang di PT Baba Parfum. Oke, berikutnya kita masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang terdapat pada toko Baba Parfum, PT Baba Parfum yaitu 1. Bagaimana alur barang di dalam sistem perusahaan Baba Parfum? Kedua, bagaimana sistem keuangan dalam pembayaran Baba Parfum? Ketiga, bagaimana pembagian poin untuk member? Nah, untuk berikutnya ada maksud dan tujuannya, yaitu pertama, mengatasi bagaimana bisa barang sampai dari produsen ke konsumen. Nah, yang kedua, mengetahui bagaimana perusahaan dan afiliasinya mendapatkan keuntungannya. Nah, yang ketiga, mengetahui bagaimana afiliator mendapatkan posisi melalui fee dan poin yang mereka terapkan pada sistemnya ya. Metode penelitian yang pertama ada observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan observasi untuk melihat langsung bagaimana sistem pengadaan barang perusahaan Baba Parfum. Yang kedua, melalui wawancara. Kami melakukan wawancara tanya jawab secara langsung kepada pengguna tentang sistem yang mereka pakai saat ini. Nah, yang ketiga ada studi pustaka, melakukan pencarian referensi serta berbagai sumber dan metode untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Berikutnya kita akan masuk ke definisi audit. Audit sendiri adalah kegiatan yang terdiri dari pemeriksaan, pertanggungjawaban, tracking atau evaluasi terhadap sesuatu proses atau operasional organisasi yang telah berjalan, telah sesuai standar atau rencana yang telah ditetapkan. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi dan memeriksa segala sesuatu sudah berjalan sesuai peraturan yang ditetapkan dalam rangka efisiensi, efektivitas, peningkatan nilai tambah perusahaan. Oke, berikutnya kita masuk ke definisi audit sistem informasi. Nah, audit sistem informasi sendiri berbasis teknologi informasi merupakan jenis audit operasional. Audit ini secara khusus dilakukan terhadap perencanaan dan pengelolaan sumber daya informasi. Tujuan dari audit ini adalah untuk mengetahui kehandalan sistem informasi berbasis teknologi informasi yang telah diimplementasikan.
dan mengetahui bagaimana kematangan tata kelola dalam penerapan sistem informasi. Nah, pentingnya struktur organisasi di dalam downline. Masih di definisi audit sistem informasinya ya. 1. Pabrik atau produksi. Itu dia bekerja sebagai penyedia barang atau memproduksi barangnya ya. Lalu ada supplier kota. Supplier kota itu yang memegang suatu dia tuh supplier atau dia tuh hierarki tertinggi dalam downline-nya atau afiliasinya ya. Nah, mereka itu dikasih supplier kota tuh kenapa ada embel-embel kotanya, karena mereka itu memegang suatu kota yang kotanya itu mungkin ada 3 atau 4 supplier. Nah, dia itu salah satu foundernya gitu. Nah, lalu yang ketiga ada supplier. Suppliernya seperti yang tadi dijelaskan, hierarki tertinggi dalam sistem independen afiliasi dalam Baba Parfum ya. Lalu ada distributor pusat. Distributor pusat itu hierarki kedua dalam sistem independen. Tapi distributor pusat itu biasanya dia tuh bawahannya dari si supplier kotanya ini ya. Lalu ada distributor stokis. Di sini mungkin menyebutnya bawahan distributor pusat tuh tidak benar, tapi tidak salah juga. Tidak terlalu salah, tapi tidak bisa dibenarkan. Tapi kita bisa sebut bahwa distributor stokis itu memiliki derajat yang sama dengan distributor, tetapi dia tuh punya harga beli kepada suatu harga beli parfumnya berbeda dari distributor pusat ya, sedikit lebih mahal gitu. Nah, lalu ada yang kedua ada reseller. Reseller ini adalah hierarki ketiga atau bawahannya dari distributor, yang dimana perbedaannya itu cuma di harga belinya aja. Nah, lalu ada reseller stokis. Reseller stokis juga sebenarnya tidak disalahkan. Satu derajat dengan reseller, cuma harga jual parfumnya harga beli parfum ke pusat itu jauh lebih mahal. Nggak jauh sih, sedikit di atas reseller. Nah, lalu ada non cash. Non cash itu apa sih? Non cash itu adalah reseller tanpa jabatan, atau mereka itu masih bisa menjual parfumnya tapi dia itu nggak bisa ikut ke dalam hierarki independennya si afiliasi di Baba Parfum ini. Selanjutnya ada 5 domain Kobe. Yang pertama ada EDM atau Evaluate, Direct, and Monitoring. Di sini EDM dibagi menjadi 5. Yang pertama ada EDM 01. Subdomainnya Ensure Governance, Framework Setting, dan Maintenance. Lalu EDM 02. Subdomainnya Ensure Benefit Delivery. EDM 03. Subdomainnya Ensure Risk Optimization. Selanjutnya EDM 04. Subdomainnya Ensure Resource Optimization. Selanjutnya EDM 05. Ensure Stakeholder Transparency. Lalu yang kedua ada APO atau Align, Plan, and Organize. APO dibagi menjadi 13 bagian. Lalu yang pertama APO 01, yaitu Manage the IT Management Framework. Lalu APO 02 Manage Strategi. APO 03 Manage Enterprise Architecture. APO 04 Manage Innovation. APO 05 Manage Portfolio. APO 06 Manage Budget and Cost. APO 07 Manage Human Resource. APO 08 Manage Relationship. APO 09 Manage Service Agreement. APO 10 Manage Suppliers. APO 11 Manage Quality. APO 12 Manage Risk, dan APO 13 Manage Security. Lalu yang ketiga ada BAI atau Build, Acquire, dan Implement. Di sini BAI dibagi menjadi 10 bagian. BAI 01 yaitu Manage Programs and Project. BAI 02 Manage Requirement Definition. BAI 03 Manage Solution Identification and Build. BAI 04 Manage Availability and Capacity. BAI 05 Manage Organizational Change Enablement. BAI 06 Manage Changes. BAI 07 Manage Change Acceptance and Transitioning. BAI 08 Manage Knowledge. BAI 09 Manage Asset, dan terakhir BAI 10 Manage Configuration.
Lalu berikutnya ada DSS atau Delivery Service and Support. DSS dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama DSS 01 yaitu Manage Operation. DSS 02 Manage Service Request and Incidents. DSS 03 Manage Problems. DSS 04 Manage Continuity. DSS 05 Manage Security Service dan DSS 06 Manage Business Process Control. Yang terakhir ada MIE atau Monitor, Evaluate, and Assess. MIE menjadi 3 bagian, yaitu MIE 01 yaitu Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance. Yang kedua MIE 02 Monitor, Evaluate, and Assess the System of Internal Control. Yang terakhir MIE 03 Monitor, Evaluate, and Assess Compliance with External. Selanjutnya definisi parfum. Parfum atau minyak wangi adalah campuran minyak esensial dan senyawa aroma, fiksiatif, dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi untuk tubuh manusia, objek, atau ruangan. Jumlah dan tipe pelarut yang bercampur dengan minyak wangi menentukan apakah suatu parfum dianggap sebagai ekstrak parfum, eau de parfum, eau de toilette, atau eau de cologne. Parfum sudah terkenal sejak ribuan tahun yang lalu. Kata parfum berasal dari bahasa Latin perfume, artinya melalui asap. Salah satu kegunaan parfum tertua berupa bentuk pembakaran dupa dan herbal aromatik yang digunakan dalam pelayanan keagamaan. Seringkali untuk aromatic gums, kemenyan, dan mur dikumpulkan dari pohon. Mesir adalah yang pertama memasukkan parfum ke budaya mereka, diikuti oleh Cina kuno, Hindu, Israel, Carthaginians, Arab, Yunani, dan Romawi. Penggunaan awal dari botol parfum adalah di Mesir sekitar 1000 sebelum Masehi. Mesir menemukan gelas dan botol parfum adalah salah satu penggunaan umum pertama untuk kaca. Selanjutnya definisi COBIT. COBIT adalah suatu framework untuk membangun suatu IT governance. Dengan mengacu pada framework COBIT, suatu organisasi diharapkan mampu menerapkan IT governance dalam pencapaian tujuan IT governance, mengintegrasikan cara optimal dari proses perencanaan dan pengorganisasian, pengimplementasian, dokumen, serta proses pemantauan kinerja teknologi informasi. COBIT merupakan kerangka kerja yang menyediakan solusi untuk tata kelola teknologi informasi melalui domain, proses, tujuan, kegiatan, model, pematangan, dan struktur yang logis dan teratur. Kerangka ini dapat membantu optimalisasi investasi yang berkaitan dengan teknologi informasi, menjamin penyampaian layanan, dan memberikan alat ukur atau standar yang efektif untuk kepentingan manajemen dalam mengambil keputusan dalam organisasi. Selanjutnya ada domain COBIT 5. COBIT 5 adalah sebuah versi pembaruan yang menyatukan cara berpikir yang mutakhir di dalam teknik-teknik dan tata kelola teknologi informasi perusahaan. Menyediakan prinsip-prinsip, praktek-praktek, alat analisa yang telah diterima secara umum untuk meningkatkan kepercayaan dan nilai sistem-sistem informasi. COBIT 5 dibangun berdasarkan perkembangan dari COBIT 4.1 dengan mengintegrasikan file IT dan RIS IT dari ISACA, teknologi informasi, dan standar-standar yang relevan dari ISO. COBIT 5 tidak bersifat perspektif atau menentukan, tetapi COBIT 5 menganjurkan agar perusahaan menerapkan proses tata kelola dan manajemen sedemikian rupa sehingga lokasi utama tercakup. Selanjutnya ada tahap penelitian. Dalam tahap penelitian ini dilakukan beberapa tahapan dalam penelitian, yaitu yang pertama ada identifikasi masalah, lalu turun ke penentuan COBIT dan menentukan domain. Lalu lanjutnya ke metode pengumpulan data. Di sini metode pengumpulan datanya ada wawancara dan kuesioner. Lanjut ke proses audit dan analisa hasil, dan terakhir laporan. Selanjutnya ada tahap penelitian.
Yang pertama, identifikasi masalah. Tahap pertama adalah melakukan analisa adanya kendala atau masalah pada sistem pengadaan barang perusahaan Baba Parfum. Selanjutnya ada pengenalan COBIT dan menentukan domain. Pada tahap ini, dilakukan pemetaan menurut COBIT 5 sesuai dengan tujuan audit sistem pengadaan barang di perusahaan Baba Parfum, di mana pada proses pengenalan ini, peneliti mengidentifikasi business goals dan IT goals menurut COBIT 5 dan menyesuaikannya dengan tujuan bisnis ini perusahaan Baba Parfum. Proses pengenalan ini maka dapat ditemukan domain atau sub-domain mana saja yang nantinya dijadikan pedoman dalam penyusunan pertanyaan-pertanyaan untuk melakukan proses penelitian. Pengumpulan data yang terdiri dari A. Wawancara. Pada proses ini, penulis melakukan proses tanya-jawab secara daring kepada pihak yang terkait tentang kendala atau masalah yang dihadapi dalam pengguna sistem pengada barang di perusahaan Baba Parfum. B. Kuesioner. Pada tahap ini, peneliti membuat kuesioner dan membagikannya kepada sebagian pengguna sistem pengada barang secara luring tentang objek yang diteliti. Untuk pertanyaan yang diajukan didasari dengan framework COBIT 5 dari subdomain APO01, APO08, APO10, DSS01, DSS06, MEA02, BAI05, EDM04. C. Proses audit dan analisa hasil. Pada tahap ini dilakukan proses audit pada aplikasi absensi dengan menggunakan COBIT 5 dan sub dari masing-masing domain. Setelah itu menganalisa hasil dari proses audit. Pada tahap ini penulis menggunakan perhitungan capability level tingkat kematangan sebagai berikut. Indeks kuesioner, jawaban kuesioner, indeks domain proses, keterangan indeks jawaban kuesioner sama dengan jumlah keseluruhan jawaban kuesioner, domain proses sama dengan domain yang diproses. Nilai ketercapaian, keterangan N, not acid, yaitu ada sedikit atau tidak ada bukti pencapaian atribut yang ditentukan dalam proses yang dinilai. P, partially acid, yaitu ada beberapa bukti pendekatan dan beberapa pencapaian atribut yang ditentukan dalam proses yang dinilai. Beberapa aspek pencapaian atribut mungkin teknologi informasi tidak dapat diprediksi. L, largely acid, merupakan informasi pendekatan sistem teknologi informasi dan pencapaian signifikan dari atribut yang ditentukan dalam proses yang dinilai. Beberapa kelemahan yang terkait dengan atribut ini kemungkinan ada dalam proses yang dinilai. F, fully acid, merupakan informasi pendekatan yang lengkap dan sistematis serta pencapaian penuh dari yang didefinisikan atribut dalam proses yang dinilai. Teknologi informasi tidak ada kelemahan signifikan yang terkait dengan atribut ini dalam proses pencapaian. Pelapor. Tahap yang terakhir adalah membuat laporan hasil audit. Laporan audit ini terdiri dari kesimpulan semua jenis semua audit yang di dalamnya berisi dampak kepada pihak Baba Parfum dan kemudian diberikan rekomendasi untuk tata kelola IT. Hasil laporan yaitu kepada bagian IT yang ada di Baba Parfum cabang Sukabumi. Berikut ini adalah tabel skala pembuatan indeks. Skala pembuatan tingkat model kapabilitas 3,50 sampai 4,00, 4 predictable proses 2,50 sampai 3,50, 3 established proses 1,50 sampai 2,50, 2 manage proses 0,50 sampai 1,50, performance proses. Instrumen yang digunakan peneliti adalah kuesioner yang diajukan langsung kepada karyawan Baba Parfum menggunakan metode mengajukan secara langsung agar data yang diterima memiliki presentasi ketepatan tinggi karena responden bisa langsung bertanya jika ada yang tidak dimengerti. Berikut ini adalah metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam antara lain
1. Data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek peneliti berupa pendapat dari responden baik individu maupun kelompok. Data observasi terhadap suatu benda, kegiatan, atau kejadian. Dalam memperoleh data ini, penulis menulis kuesioner yang diajukan kepada karyawan Baba Perfum. 2. Data sekunder. Data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data sekunder memiliki manfaat yaitu meminimalkan biaya dan waktu, mengklasifikasi permasalahan, dan mengetahui teknologi informasi singkat. Kesenjangan informasi. Data sekunder yang kita ambil terdapat dari beberapa sumber yaitu COVID-5, Google Scholar, dan internet. Untuk informasi dan juga contoh jurnal. Populasi dan sampel peneliti. Populasi dari peneliti ini adalah seluruh karyawan di perusahaan Baba Perfum, sedangkan untuk sampel yang digunakan adalah nilai dari kuesioner yang sudah diserahkan. Berikut adalah responden-responden dalam peneliti. Daftar responden peneliti. Responden: supplier 1, distribusi 3, reseller 6, total 10. Metode analisis data. Langkah pengolahan data. Berikut adalah pengolahan data dalam penelitian ini. 1. Pengeditan data. Memeriksa atau koreksi data yang telah dikumpulkan. Pengeditan dilakukan karena kemungkinan data yang masuk tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Pengeditan data dilakukan untuk melengkapi kekurangan atau menghilangkan kesalahan yang terdapat pada data mentah. Kekurangan dapat dilengkapi dengan mengulangi pengumpulan data atau dengan cara penyisipan 24 interpolasi data. Kesalahan data dapat dihilangkan dengan membuang data yang teknologi informasinya tidak memenuhi syarat untuk dianalisis. 2. Coding dan transformasi data. Coding adalah pemberian kode-kode tertentu pada tiap-tiap data, termasuk memberikan kategori untuk jenis data yang sama. Kode adalah simbol tertentu dalam bentuk huruf atau angka untuk memberi identitas data. Kode yang diberikan dapat memiliki makna sebagai data kuantitatif. Kuantifikasi atau transformasi data menjadi data kuantitatif dapat dilakukan dengan memberikan skor terhadap setiap jenis data dengan mengikuti kaidah-kaidah dalam skala pengukuran. 3. Tabulasi data. Tabulasi data adalah proses menempatkan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas semua data yang akan dianalisis. Nah, langkah analisis data. Adapun langkah dari analisis data yang merupakan sebagai berikut. 1. Analisis kesadaran pengolahan. Dari kuesioner kesadaran pengelolaan mengenai proses pengawasan dan evaluasi kinerja yang teknologi informasinya terdapat otomasi absensi, akan dilakukan rekapitulasi jawaban yang menggambarkan berapa persentase tiap-tiap jawaban. Dari rekapitulasi tersebut akan terlihat mengenai tingkat kepentingan yang menggambarkan tingkat harapan. Terdapat proses pengawasan dan evaluasi kinerja TI Baba Parfum cabang Sukabumi. Selain itu, kuesioner ini juga ditujukan untuk mendeskripsikan mengenai pihak-pihak siapa saja yang berkepentingan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan untuk dijalankan. 2. Analisis teknologi informasi tingkat kematangan. Sedangkan untuk hasil jawaban dari kuesioner tingkat kematangan akan tersedia 6 pilihan jawaban dengan nilai 0 sampai 5. Selanjutnya akan diambil rata-rata dari bobot jawaban tiap kegiatan proses pengawasan dan evaluasi kinerja otomatis dari setiap responden untuk mengetahui tingkat kematangan keseluruhan. 3. Analisis kesenjangan. Setelah diketahui kegiatan aktual mengenai tingkat kematangan dan juga tingkat harapan mengenai pengolahan, maka tahap selanjutnya adalah analisis kesenjangan. Ini dilakukan untuk mengidentifikasi kegiatan apa saja yang perlu dilakukan oleh pihak TI di Baba Parfum cabang Sukabumi agar keadaan aktual mengenai tingkat kematangan bisa mencapai tingkat yang diharapkan.
Ini kriteria pengukur ya. Ada APO 01 itu untuk mengukur apakah program sudah sesuai dengan kebutuhan struktur organisasi. APO 08 mengukur apakah program mempengaruhi terhadap hubungan antar anggota. APO 10 mengukur apakah program mempengaruhi hubungan antar supplier berdasarkan kontrak yang berlaku. EDM 04 itu mengukur apakah program dapat mengatur sumber daya atau barang dagangan. DSS 1 mengukur apakah program mempengaruhi operasional produksi. DSS 6 mengukur apakah program dapat mengatur tugas, hak, dan kekuasaan di setiap anggota. MEA 2 itu mengukur apakah program dapat memastikan jaminan layanan yang mandiri dan berkualifikasi dalam pengoperasiannya. BAI 5 mengukur apakah program dapat meningkat setiap peran dalam konteks jangka pendek. Analisis data ini menentukan tingkat kematangan dari hasil kuesioner yang sudah dikerjakan oleh 10 koresponden. Selanjutnya akan diproses menggunakan rumus perhitungan tingkat kematangan berdasarkan COVID-5, yaitu sebagai berikut. IT domainnya itu ada APO, itu Manage IT Management Framework. Ada juga BAI 01 Manage Program dan Project. Ada DSS itu Manage Operation. Ada Monitor, Evaluate, dan Assess atau MEA. Itu Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance. MEA 3 itu Monitor, Evaluate, and Assess Compliance with External Requirements. Oke, selanjutnya masuk ke hasil kuesioner. Di sini ada level kematangan APO 01 Manage the IT Management Framework. Sini ada IT domain APO 01 Manage the IT Management Framework. Subkontrolnya yaitu APO 01.01 Define the Organizational Structure. Sini tujuan auditnya yaitu untuk mengetahui apakah program yang sedang dijalankan dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dan menjelaskan bagaimana program ini berjalan. Di sini ada satu pertanyaan, yaitu apakah program sudah sesuai dengan kebutuhan struktur organisasi. Ada satu responden menjawab 3 dengan skor 3, 7 responden dan menjawab 4, dan 2 responden menjawab skor 5. Selanjutnya hitung rumus nilai kuesioner APO 01.01. Rumusnya di sini adalah jumlah responden dikali dengan nilai skornya. Seperti contoh di sini ada 1 kali 3 plus 7 kali 4 plus 2 kali 5, yaitu 41. Indeks kuesioner APO 01.01 merupakan rumusnya adalah nilai kuesioner dibagi dengan jumlah pertanyaannya, yaitu 41 dibagi 1 jadi 41. Nilai WP aktualnya yaitu 40%. Nilai WP standar dari APO 01 itu 16. Selanjutnya maturity index APO 01.01 itu rumusnya itu nilai WP aktual dibagi dengan nilai WP standar dari APO 01 itu, selanjutnya dikali dengan indeks kuesioner, dan hasilnya 1,025. Masih dengan level kematangan APO 01 Manage the IT Management Framework. Di sini subkontrolnya itu APO 08.03 Manage the Business Relationship. Tujuan audit ini untuk mengetahui apakah sistem yang sudah berjalan mempengaruhi hubungan antar staff. Lalu ada satu pertanyaan, yaitu apakah program mempengaruhi terhadap hubungan antar anggota. Di sini terdapat 2 responden menjawab dengan skor 2, 5 responden menjawab skor 3, dan 3 responden menjawab skor 4. Nilai kuesioner APO 08.03 rumusnya masih sama seperti yang tadi dengan hasil 31. Kemudian indeks kuesioner APO 08.03 ini dibagi dengan jumlah pertanyaan itu 1, hasilnya tetap 31. Selanjutnya nilai WP aktualnya 40%, nilai WP standar dari APO 08 itu 9. Jadi maturity indexnya APO 08.03 rumusnya masih sama juga yang tadi, hasilnya 1,38. Selanjutnya masih masuk ke level kematangan APO 01 ini.
Subkontrolnya APO 10.03 Manage Supplier Relationship and Contract. Tujuan audit ini untuk mengetahui apakah sistem dapat mempengaruhi kontrak daripada supplier. Ini satu pertanyaannya itu, apakah program mempengaruhi hubungan antar supplier berdasarkan kontrak yang berlaku? Terdapat 6 responden menjawab dengan skor 2, 2 responden menjawab dengan skor 3, dan 2 responden lagi menjawab dengan skor 4. Nilai kuesioner APO 10.03 ini adalah 26. Indeks kuesionernya APO 10.03 itu 26. Nilai WP aktual 40%. Nilai WP standar dari APO 10 ini ada 9. Maturity indeksnya APO 10.03 yaitu 1,15. Selanjutnya di sini ada tabel maturity level. Subdomainnya itu APO 01 Manage the IT Management Framework. Di sini ada 3 nama kontrol, yaitu APO 01.01 Define the Organizational Structure, APO 08.03 Manage the Business Relationship, dan APO 10.03 Manage Supplier Relationship and Contract. Dan sebelahnya itu adalah total maturity index yang tadi. Lalu total maturity index ini dijumlahkan yaitu 3,55. Lalu maturity level domain ini rumusnya yaitu total maturity index dibagi dengan jumlah kontrolnya. Jadi hasilnya adalah 1,11. Selanjutnya level kematangan BAI 01 Manage Programs and Projects. IT domainnya BAI 05 Manage Organizational Change Enablement. Subkontrolnya BAI 05.04 Empower Role Players and Identify Short Term Wins. Tujuan audit untuk memastikan apakah sistem dapat mensupport sistem liga dalam perusahaan. Misalnya ada satu pertanyaan, itu apakah program dapat mengikat setiap peran dalam konteks jangka pendek. Ada 2 responden menjawab dengan skor 2, 3 responden menjawab dengan skor 3, 4 responden menjawab dengan skor 4, dan 1 responden menjawab dengan skor 5. Nilai kuesioner BAI 05.05 ini yaitu 29. Di rumusnya masih sama yang tadi. Indeks kuesionernya yaitu 29. Nilai WP aktualnya 40%. Nilai WP standar dari BAI 05 yaitu 17. Maturity index BAI 05.05 yaitu 0,7. Ini merupakan tabel dari maturity level. Ini karena hanya satu kontrol, jadi maturity levelnya hanya dibagi 1, jadi totalnya adalah 0,7. Itu saja dari saya, di Alexandro. Selanjutnya akan diteruskan oleh Alifa Lutfia. Terima kasih. Selanjutnya, level kematangan MEA 03 Monitor, Evaluate, and Access Complication with Eternal Recruitment. Di sini ada IT domain, yaitu MEA 02 Monitor, Evaluate, and Access the System of Internal Control. Subkontrolnya MEA 02.05 Ensure that Assurance Provider and Independent and Qualified. Tujuan audit untuk memastikan apakah program dapat memastikan jaminan layanan yang sesuai dengan prosedur dalam pengoperasiannya. Pertama, apakah program dapat memastikan jaminan layanan mandiri yang berkualifikasi dalam pengoperasiannya. Di sini ada 5 responden yang memberikan nilai 3, 3 responden yang memberikan nilai 4, dan 2 responden yang memberikan nilai 5. Nilai kuesioner MEA 02.05 sama dengan 3 dikali 5 ditambah 4 dikali 3 ditambah 5 dikali 2. 3 itu adalah nilai skorsnya, dan 5 itu adalah jumlah responden yang memberikan nilai skors 3. Sama halnya kayak 4 dikali 3. 4 itu nilai skorsnya, 3 itu adalah jumlah responden yang memberikan nilai skors 4. Setelah dijumlahkan, hasilnya adalah 37. Indeks kuesioner MEA 02.05 sama dengan 37 dibagi 1 sama dengan 37. Satu ini didapatkan dari jumlah pertanyaan, karena di sini jumlahnya cuma 1, maka dibagi 1. Nilai WP aktual yaitu 40%, nilai WP standar dari MEA 02 yaitu 12. Maturity index MEA 02.05 adalah 40% dibagi 12 dikali 37 sama dengan 1,23. Selanjutnya ada subdomain MEA 03 Monitor, Evaluate, and Access Complication with External Recruitment. Nama kontrolnya MEA 02
2.05 ensure that assurance provider are independent and collated. Maturity index-nya adalah 1,23. Total maturity index-nya ada 1,23 dan maturity level domain MEA 03 sama dengan 1,23 dibagi 1. Jadi maturity index-nya 1,23. Selanjutnya level kematangan DSS 01 Manage Operation. IP domainnya DSS 01 Manage Operation, subcontrolnya DSS 01.01 Perform Operational Procedure. Tujuan auditnya untuk mengetahui apakah sistem mencakup tata operasional produksi parfum. Pertanyaannya, apakah program mempengaruhi operasional produk? Di sini 3 responden memberikan skor 3 dan 5 responden memberikan skor 4, 2 responden memberikan skor 5. Nilai kuesioner DSS 01.1 sama seperti tadi, menghitungnya 3 dikali 3 yaitu nilai skors dikali dengan jumlah responden yang memberikan nilai skors tersebut. 3 dikali 3 ditambah 4 dikali 5 ditambah 5 dikali 2, hasilnya 39. Indeks kuesioner DSS 01.01 sama dengan 39 bagi 1, hasilnya 39. Nilai WP aktualnya 40%, nilai WP standar dari DSS 01 yaitu 10. Maturity index-nya DSS 01.01 adalah 40% dibagi 10 dikali 39, hasilnya adalah 1,56. Selanjutnya ada level kematangan DSS 01, masih DSS 01. Sub IT domainnya DSS 06 Manage Business Process Control, subcontrolnya ada DSS 06.03 Manage Roles, Responsibilities, Access, Privilege, and Level of Authority. Tujuan auditnya untuk memastikan apakah sistem dapat mengatur tugas dan hak setiap penggunanya. Pertanyaannya, apakah program dapat mengatur tugas, hak, dan kekuasaan dari setiap anggota? Di sini ada 2 responden memberikan nilai 2, 5 responden memberikan nilai 3, dan 3 responden memberikan nilai 4. Nilai kuesioner DSS 06.03 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 5 ditambah 4 dikali 3, hasilnya 31. Indeks kuesioner DSS 06.03 sama dengan 31 dibagi 1 sama dengan 1. Nilai WP aktualnya 40%. Nilai WP standar dari DSS 06 sama dengan 11. Maturity Index DSS 06.03 sama dengan 40% dibagi 11 dikali 31 sama dengan 1,12. Di sini subdomainnya ada DSS Manage Operation, nama kontrolnya DSS 01.01 Perform Operational Procedure. Maturity Index-nya ada 1,56. Selanjutnya ada DSS 06.03 Manage Roles, Responsibilities, Access, Privilege, and Level of Authority. Maturity Index-nya 1,12. Total Maturity Index-nya yaitu 2,68. Maturity level domain DSS 01 sama dengan 2,68 dibagi 2 sama dengan 1,34. Level kematangan EDM 04 Ensure Resource Optimization. IP domainnya EDM 04 Ensure Resource Optimization. Subkontrolnya EDM 04.03 Monitor Resource Management. Tujuan auditnya untuk mengetahui apakah sistem dapat mengatur dan mengawasi sumber daya yang dimiliki para staf dan admin. Apakah program dapat mengatur sumber daya atau barang dagangan? Di sini ada 3 responden yang memberikan nilai 2, 4 responden yang memberikan nilai 3, dan 3 responden yang memberikan nilai 4.
Nilai kuesioner EDM 04.03 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 4 ditambah 4 dikali 3 sama dengan 30. Indeks kuesioner EDM 04.03 sama dengan 30 dibagi 1 sama dengan 30. Nilai WP aktualnya 40%. Nilai WP standar dari EDM 04 sama dengan 8. Maturity Index EDM 04.03 sama dengan 40% dibagi 8 dikali 30. Hasilnya 1,5. EDM 04 Ensure Resource Optimization EDM 04.03 Monitor Resource Management. Maturity Indexnya 1,5. Total Maturity Indexnya 1,5. Maturity Level Domain EDM 04 sama dengan 1,5 dibagi 1. Hasilnya 1,5. Di sini ada nilai kesenjangan kematangan saat ini. Berdasarkan hasil perhitungan capability level, di atas didapatkan nilai kesenjangan atau GAP yang didapatkan dari selisih antara nilai maturity level per domain dengan nilai level yang ditargetkan, yaitu sebagai berikut. APO01 Manage the IT Management Framework, target levelnya 4, maturity levelnya 1,18, GAP-nya minus 2,82. Terus ada BAI 01 Manage Programs and Project, target levelnya 4, maturity levelnya 0,7, gap-nya minus 3,3. Yang ketiga ada MEA 03 Monitor, Evaluate, and Access Complication with External Recruitment, target levelnya 4, maturity levelnya 1,2, gap-nya minus 2,8. Yang keempat ada DSS 01 Manage Operation, targetnya 4, maturity levelnya 1,3, gap-nya minus 2,7. Yang kelima ada EDM 04 Ensure Resource Optimization, targetnya 4, maturity levelnya 1,5, gap-nya minus 2,5. Di sini ada chartical, yang biru yaitu target, yang oranye maturity level, yang abu-abu adalah gap. Di sini terlihat bahwa para domain-domainnya itu belum mencapai target dan maturity levelnya juga belum mencapai target. Jadi ini masih jauh dari yang kita harapkan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai audit sistem informasi pengadaan barang pada Bubble Parfum dengan framework COVID-5, maka penulis mengambil keputusan sebagai berikut. Pertama, penerapan audit tata kelola pada perusahaan Bubble Parfum menghasilkan bahwa untuk semua domain belum mencapai target level yang diharapkan. Yang kedua, Bubble Parfum belum sepenuhnya mendukung dan selaras dengan strategi bisnis dari perusahaan, yang mana pengelolaan tata kelola teknologi informasi yang baik akan membantu penyelarasan antara bisnis dan teknologi informasi sebagai proses dan tujuan atas pencapaian keuntungan persaingan melalui hubungan bisnis dan teknologi informasi. Sarannya, perlu dilakukan evaluasi terhadap tata kelola teknologi informasi di PT perusahaan Bubble Parfum secara berkala atau sekali dalam setahun. Dari segi material, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam melakukan pengelolaan tata kelola teknologi informasi, terutama pada domain APO, BAI, MEA, DSS, dan EDM, agar mencapai tingkat kematangan maturity level yang diharapkan.